gitu ya. Cuman memang keinginan. Kalau Pak Jokowi ada single power menghina Prabowo. Tidak ada. Berarti lemah sekali Prabowo. Gitu. Nah itu logikanya begitu sebenarnya. Jadi kita hanya melihat bahwa masyarakat ini sedang mengidolakan Pak Jokowi. Jadi itulah yang menjadi semangat kita relawan di bawah bergerak. Dan memang selisihnya kan sebenarnya tidak terpaut jauh-jauh amat. Kenapa di Papua tadi contohnya misalnya? Kenapa kok bisa semua itu bisa milih ke Jokowi? Nah, kiat-kiat apa tuh yang disampaikan di situ? Ya tentu karena Pak Jokowi ini sudah dianggap simbol perubahan. Sampai ke Papua? Sampai ke Papua. Kecuali di Sampang mungkin ya. Kecuali di Bangkalan. Sampang bisa juga. Kecuali di Sampang. Suka presiden yang terbalik soalnya. Yang gagah begitu. Kan ini kan soal ini tuh. Soal harapan menyangkut presiden ke depan. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Rafli tadi soal ada power terstruktur yang kemudian bisa melakukan kecurangan secara masif. Kami ini dari tim Pak Jokowi hanya bekerja keras saja untuk merebut hati rakyat. Oke, ada dua hal lagi yang saya tanyakan yang cukup besar, yaitu mau sejauh apa nih kira-kira diperjuangkan, dan juga saya ingin tanyakan bagaimana mengenai pencitraan tentunya. Saya tanyakan kepada Didi dan ke Ustadz nanti. Kita break dulu setelah pemirsa, jangan kemana-mana. Ya pemirsa, langsung saja kita lanjutkan, dan tadi saya sempat singgung kira-kira mau sejauh apa. Kita tadi sudah sedikit banyak kita share kira-kira apa bisa menjadi peluru dan peluang apa bisa menang atau bisa mungkin tidak diterimanya. Nah, sejauh apa nih Pak Didi dan teman-teman yang memperjuangkan ini? Jadi yang pertama, yang paling utama adalah kita akan berusaha menunjukkan kepada publik, kepada masyarakat sebetulnya seperti apa sih pemilu kemarin berjalan, prosesnya seperti apa. Kemudian bagaimana penyelenggara pemilu itu sendiri. Kan kita inginkan pemilu ini mutunya lebih baik ya, ke depan semakin lebih baik, sehingga betul-betul menjadi sebuah pemilu yang berkualitas, yang ajasnya jujur dan adil. Gitu. Berarti yang mau ditunjukkan sini adalah bukanlah siapalah yang semestinya menang, tapi inilah semestinya kebenaran dalam proses. Ya, kita mau menunjukkan itu ya, kepada masyarakat. Ya. Nah, yang kedua adalah tentu di dalam sebuah proses itu akan banyak sekali varian-variannya ya, yang ada ditemukan di lapangan. Nah, itu pun kami juga sudah melakukan beberapa langkah hukum ya. Jadi kami ini bukan cuma membawa kasus ini ke MK ya di dalam sebuah permohonan, tapi ketika kita temukan pelanggaran juga kita laporkan itu ke Bawaslu untuk kita proses. Apakah itu pelanggaran administratif, pelanggaran pidana ya, atau pelanggaran kode etik, itu kita lakukan proses ya. Termasuk juga kepada DKPP, itu juga kita buat laporan. Nah, sehingga betul-betul kita memberikan pembelajaran lah dalam pemilu ini. Bagaimana sebetulnya pemilu yang benar, bagaimana sebetulnya pemilu yang jujur, bagaimana sebetulnya pemilu yang adil. Lalu saya tanyakan tentunya terkait dengan pencitraan. Nah, mungkin bagaimana kalau kita mungkin melihatnya seorang pemimpin dilihat bukan saja pada saat dia merayakan kemenangan, tapi juga dilihat pada saat mengalami kekalahan. Nah, mungkin saya coba dari Ustadz dulu, mungkin kira-kira bagaimana melihat kontestan yang mengambil sikap seperti itu. Tentu kita harus pertama ya, harus mengapresiasi kinerja KPU yang semakin hari semakin baik. Itu semua kan C1 juga sudah disampaikan, semua bisa membaca, melihat itu. Nah, terus yang kedua, memang dari awal kan sudah ada dan bersama-sama KPU tanda tangan siap kalah dan siap menang. Dan bagi yang menang harus menghormati yang kalah, dan sebaliknya. Tentu kalau soal emosi ya kita maklumi lah. Kalau memang kita kan juga dulu di pemilu legislatif juga begitu. Teman kita yang kalah secara ini pasti dia juga ada ya dampak secara emosi kita. Dan itu ada koridor hukumnya. Tapi kan nggak perlu marah-marah, kita tenang. Kan karena di situ sudah ada koridor hukum lanjutan yang harus dibuktikan apabila memang penyelenggara itu ada masalah. Nah, Pak Jokowi juga sampai hari ini dengan Pak JK juga menyampaikan rasa hormat kepada pasangan. Dari catur politik ini kan lucu kita melihatnya, sang cawapres tidak ada di situ, namun ada beberapa tokoh dari partai-partai juga di situ. Nah, bagaimana ini pemetaan itu akan terjadi nanti, belum lagi partai-partai lain mungkin belum tahu. Ya biasanya kalau orang kalah itu kan
selalu menjadi anak yatim piatu. Itu jadi dia mencari bapaknya biasa begitu dalam politik itu. Nah, kita terbuka saja. Karena kan memang begitu. Kita terbuka saja mencari. Bilang anak yatim. Mudah-mudahan nggak ada yang mencari induknya lagi. Kan komitmen ya, gentleman. Ini semua ini adalah sebuah proses, sebuah pembelajaran. Saya kira sangat-sangat bagus rakyat ini akan melihat ya dan menilai partai-partai itu ya. Ketika sudah berkoalisi misalnya kan begitu. Ini kan rakyat kan akan melihat terus nih. Nah, yang pasti kalau yang namanya gugatan perselisihan hasil pemilu Pilpres itu bukan hal yang aneh sebetulnya. 2004 Megawati juga menggugat hal yang sama itu. Pak Wiranto juga menggugat. Wiranto 2009 Megawati dengan Jika. Jadi nggak ada yang aneh sebetulnya. Tidak haram itu. Jadi siapapun yang menang, siapapun kalah, tapi itu selalu jadi kambing hitam mestinya. Ya memang pasti begitu. Artinya saya mau mengatakan KPU sekarang kebetulan kan agak tenang, soft orangnya gitu. Dan memang teman-teman di sana juga pasti sudah sadar, apalagi menjelang Lebaran itu, siapapun yang kalah itu pasti akan disembelih KPU-nya gitu. Ya, tapi jangan kayak main bola di kampung, Pak. Kemudian wasitnya dipukuli. Kan nggak bisa begitu juga, karena kita ada koridor hukumnya. Ini kan bukan main bola di kampung terus gaprak-gapraan. Tapi wasitnya jadi masalah kan gitu. Semua ada koridornya. Kita saya setelah mengamati perkembangan persidangan selama 3 hari itu, saya punya optimisme dari jalannya sidang, baik di level Bawaslu maupun di KPU, mereka cukup siap untuk menghadapi proses gugatan ini dengan seluruh fakta-fakta administratif yang mereka miliki. Saya punya optimisme seperti itu kalau dilihat dari pembahasan tiap provinsi yang berlangsung sekarang. Apakah siap nggak melihat statement Prabowo kemarin? Ini betul-betul mengagetkan. Kalau buat saya sendiri yang outsider, saya sudah sejak awal menyatakan bahwa ini cuma pernyataan politik, tidak punya implikasi hukum. Kecuali kalau hari ini Pak Prabowo kemudian berani menarik seluruh dokumen pencalonan secara tertulis di atas meterai, nah itu baru ceritanya akan berbeda begitu. Nah, buktinya sekarang sudah masuk ke MK, berarti ya mungkin agak sedikit lost control kemarin. Masih di segmen ini. Sebetulnya nggak lost control juga. Itu semuanya kan ada. By design itu sudah ya. Ada waktunya gitu. ada waktunya itu. Saya ingin tanyakan masih terkait pencitraan. Bagaimana masyarakat bisa melihat kedua sosok Jokowi dan Prabowo sampai akhirnya final rekapitulasi kemarin? Ya, sebenarnya yang menonjol dalam pemilu kali ini adalah tidak hanya tingkat partisipasi. Kalau tingkat partisipasi itu kurang lebih sama saja dengan pemilu sekitar 69 ya. Tetapi sebenarnya keinginan untuk mengawal proses rekapitulasi berjenjang itu. Karena ketika kemudian ada dispute, ada lembaga survei quick count versi A dan quick count versi B, maka kemudian partisipasi masyarakat untuk mengawal jenjang penghitungan suara mulai dari TPS sampai KPU nasional itu tinggi. Bahkan ada inisiatif-inisiatif swasta misalnya. Nah, ini sangat membantu. Lalu kemudian juga ada upload C1 yang sejak pemilu 2014 ini dilakukan oleh KPU. Nah, ini menurut saya yang kemudian membuat pemilu kali ini barangkali dalam beberapa hal jauh lebih baik dibandingkan Pilpres sebelumnya. Karena pengawalan suara itu ya relatif lebih kuat, lebih terkontrol dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Apalagi calonnya cuma 2. Karena itu sebenarnya ya, terlepas kita tidak tahu bagaimana skenario dari MK, saya mengatakan memang sangat sulit sekali untuk kemudian mencari signifikansi atau mengejar margin yang 8 juta dengan proses yang agak ketat dengan pengawalan dari masing-masing konstituen. Jadi tidak hanya kubu Prabowo, tapi juga kubu kubu Jokowi juga akan melakukan hal yang sama. Sehingga kemudian sebenarnya kan ada check and balances ya. Within the society untuk kemudian sama-sama mengawal proses pemilu. Kalaupun kemudian ada residunya, saya kira kurang dan curang dalam pemilu di zaman era reformasi ini ya sesuatu yang sulit dihindari. Tetapi kan kemudian pertanyaannya ada 2. Sejauh mana kita mau melakukan evaluasi dan memperbaiki diri, dan yang kedua kalau dikaitkan dengan hasil pemilu, sejauh mana itu signifikan untuk mengubah perolehan suara atau kemenangan yang satu menjadi kemenangan yang lain gitu. Toh kalau diem-diem aja nggak seru dong jadinya. Kan harus ada berkeluar-keluar. Kita harus satu segmen lagi kita akan hadapi, dan pemirsa janganlah kemana-mana, kami masih akan kembali setelah pariwara yang satu ini.
Ya pemirsa, tibalah kita di segmen terakhir. Kita tadi melihat bagaimana peluang dari Prabowo untuk menggugat ke MK, dan kita juga sudah bahas tadi banyak, mungkin ada prestasi-prestasi atau mungkin hal-hal yang jauh lebih baik dari KPU yang dilakukan untuk membuktikan bahwa begitu transparannya proses rekapitulasi kemarin. Baik Pak Putu, mungkin apa lagi yang bisa dikembangkan di KPU untuk ke depan, dan kira-kira apa yang bisa menjadi tantangan lagi? Ya, saya akan mencoba untuk menjawab dengan dua perspektif. Jadi khusus untuk Pilpres hari ini, saya kira saya harus mengatakan bahwa ini prestasi demokrasi bangsa kita yang diakui oleh dunia internasional. Sementara di tempat lain berdarah-darah. Maka marilah kita tanggalkan seluruh kepentingan kelompok pribadi golongan untuk merawat prestasi bangsa kita ini. Bahwa kemudian ada persoalan-persoalan artifisial, teknis yang harus kita rapikan untuk proses penyelenggaraan pemilu, iya. Yang kedua, kalau saya amati di level bawah, rakyat sudah cair, semua sudah bersatu, dan kita sudah melewati ini dengan baik. Maka biarkanlah kalau memang ada konflik kepentingan itu kemudian di level elit terkanalisasi dengan proses di MK. Sudah jangan dibawa dilebarkan kemana-mana lagi. Gitu. Nah, ke depan saya kira ini akan menjadi agenda serius untuk bagaimana menata pemilu presiden dan pemilu legislatif yang serentak. Ada banyak hal yang harus kita rapikan. Beberapa catatan soal sistem pemilu, sistem proporsional terbuka murni yang harus kita evaluasi kembali. Artinya kalau kita tidak menata 2019 dengan baik, dengan carut marut seperti yang ada di pemilu legislatif kemarin, terlalu beresiko. Beberapa catatan misalnya, katakanlah 2018 ada direncanakan pemilu kada serentak. Kalau buat saya tidak sepakat. Itu akan sangat mengganggu penyelenggara. Tarik saja ke 2017. Termasuk rekrutmen penyelenggara pemilu di semua tingkatan yang kemarin tercecer itu nggak bisa lagi. Kalau 2017 kemudian terjadi pergantian KPU pusat, seluruhnya serentak sampai di tingkat kabupaten dengan segala konsekuensi. Sehingga penyelenggara punya waktu untuk menyiapkan diri, membangun kompetensi segala macam, dan kemudian siap menyelenggarakan 2018. Untuk DPR saya kira tidak ada cerita kalau ingin eksersis politik di 2019 ini. Yang pertama berhasil adalah menuntaskan seluruh regulasi itu pada tahun 2016. Sehingga teman-teman KPU yang lama sekarang, yang tahu kelemahan-kelemahan itu, bisa kemudian membuat peraturan KPU yang jauh lebih baik sebelum dipakai oleh penerusnya yang akan datang. Tatanan itu yang saya kira harus kita lakukan. Masukan-masukan tersebut bisa disampaikan ke kemana? Ke DPR sekarang? Ya, saya kira dalam posisi saya sekarang sebagai anak bangsa, kita akan concern untuk memberikan masukan. Saya tetap barangkali di Jakarta dengan beberapa teman-teman nanti akan memberikan masukan kepada DPR 2014, sehingga betapapun saya tidak di KPU lagi, kita akan tetap mencoba untuk mengawal proses demokrasi ini sehingga 5 tahun ke depan akan jauh lebih baik daripada hari ini. Saya kira begitu. Menarik tuh Pak. Oke, Bang Rufri, mohon pencerahan bagi masyarakat tentu semakin cerdas politik. Nah, bagaimana ke depan nanti? Apakah mungkin ada beberapa hal yang harus tetap diantisipasi atau mungkin bagaimana lagi? Ya, saya kira kan proses demokrasi ini kan harus lebih baik dari waktu ke waktu ya. Pemilu 99 kemudian sampai 2014. Dan saya kira ini momentum yang baik juga bagi kita, karena sebenarnya kan kalau kita bandingkan dengan pemilu sebelumnya, itu kan laporan kecurangan, kemudian protes dan lain sebagainya, sesungguhnya tidaklah sebesar pemilu sebelumnya. Sebenarnya begitu. Memang dramanya yang lebih besar di sini ya, dramanya yang jauh lebih besar ya. Nah, karena itu menurut saya modal perbaikan ini harus menjadi modal untuk perbaikan secara terus-menerus. Karena kurang dan curang, saya sering mengatakan dalam pemilu di era orde reformasi ini, memang senantiasa terjadi. Tetapi memang syukurnya karena demokratisasi yang sudah terjadi, tidak ada kekuatan single ya, yang tunggal yang kemudian bisa menentukan hitam putih hasil pemilu. Nah, karena itu kemudian saya kira demokrasi kita rawat secara baik, tapi kemudian electoral proses, electoral manajemennya kita perbaiki agar kemudian tidak banyak lagi residunya. Nah, residu inilah yang kadang-kadang kemudian bisa menggagalkan substansinya. Saya yakin ya, substansi itu sudah didapatkan ketika tanggal 9 Juli pemilihan, tetapi karena terlalu banyak residu dalam persoalan proses administrasi pemilu ini, maka kemudian kita punya ancaman untuk kehilangan substansi, dan mudah-mudahan tidak. Karena kemudian koridor hukum yang kemudian dipakai untuk kemudian katakanlah protes dari pasangan calon yang tidak puas. Jadi pilihannya adalah bisa juga memang tidak mengakui hasil dan lain sebagainya, memberikan catatan-catatan secara politik, jadi political statement, ya, tidak maju ke MK, atau mencari jalan hukum maju ke MK. Sama baiknya saya kira. Tapi yang paling penting adalah mengakui hasilnya, ya, mengakui yang menang. Jadi kita memulai
sebuah tradisi yang gentleman. Ya. Saya kira itu. Oke, waktu kita sudah habis. Saya tadi mau siapkan waktu untuk kedua, tapi barusan saya kasih tahu waktu sudah habis. Jadi Memang sengaja saya habiskan. terima kasih Closingnya sudah bagus. Sudah mewakili kita. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz ya. Pak Didi, good luck, sukses terus. Kita akan awali terus ya. Pak Putu, mohon terus diberi pengarahan buat kami ya, dan mohon dikawal terus, itu namanya KPU. Dan pemirsa, kami juga tentu berterima kasih atas partisipasi Anda. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan saya Abdul Rashid mohon diri dulu. Janganlah kemana-mana karena ada berita masih akan berlanjut 1 jam ke depan hingga pukul 11 malam. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Bang.